Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, yaitu Apvia Natali Jonathan, Aska Filani, Enda Putrina Berusi Tepu, Fitria Zikra, dan Nedia Cahyati yang akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Evaluasi Pendidikan Orang Dewasa. Mata kuliah Andragogi. Baiklah, di sini sebagai perwakilan saya akan menjelaskan pengertian evaluasi pendidikan orang dewasa, yang mana pengertian itu sendiri adalah proses menentukan kekuatan atau nilai pekerjaan pendidik atau pembimbing pendidikan orang dewasa. Evaluasi adalah suatu cara mengukur hasil kegiatan pendidikan berdasarkan tingkat formalitasnya. Evaluasi dapat dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu evaluasi informal, evaluasi semal, evaluasi formal, atau penelitian ilmiah. Selanjutnya, batasan evaluasi. Batasan evaluasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi menurut Cross 1973 merupakan proses yang menentukan keadaan di mana tujuan dapat dicapai. Kedua, evaluasi pengukuran adalah istilah luas untuk studi umum dan praktik pengujian, penskalaan, dan penilaian aspek proses pendidikan untuk tindakan. Dan yang ketiga, tes merupakan prosedur sistematis yang direncanakan oleh evaluator guna membandingkan perilaku 2 atau lebih. Setelah mengetahui batasan evaluasi, sekarang kita masuk ke jenis-jenis evaluasi, di mana jenis-jenis evaluasi itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, evaluasi formatif, merupakan jenis evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja, biasanya dilakukan tiap bulan, tiap tahun, dan sebagainya. 2. Evaluasi sumatif merupakan jenis evaluasi terhadap hasil-hasil yang telah dicapai selama dilaksanakannya suatu kegiatan atau program kerja secara keseluruhan dari awal sampai akhir kegiatan selesai. Berikutnya, manfaat evaluasi. Terdapat beberapa manfaat mengapa evaluasi dilakukan. Menurut Flores, Buono, dan Lapastora 1983, manfaat evaluasi adalah untuk 1. Menentukan patokan awal yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan tindakan baru. 2. Menentukan pengarahan kembali, redirection, atau perbaikan suatu aktivitas. 3. Menumbuhkan rasa aman kepada teknisi. 4. Meningkatkan diri di antara penerima evaluasi. Selanjutnya, manfaat evaluasi menurut pendapat Fruce 1973 yang menyatakan bahwa evaluasi bermanfaat untuk 1. Mengetahui secara objektif apakah kegiatan penyuluhan benar-benar membawa hasil atau tidak. 2. Mencek secara periodik efektivitas program penyuluhan untuk menentukan hal mana saja yang perlu ditingkatkan. 3. Memberikan rasa aman kepada penyuluh. 4. Memberi bukti konkret yang siap digunakan untuk keperluan pihak terkait. 5. Dapat meningkatkan sikap profesional dari penyuluh. Terakhir, manfaat evaluasi secara umum adalah untuk 1. Menentukan patokan awal. 2. Mengetahui keberhasilan suatu kegiatan. 3. Mencek secara periodik efektivitas suatu program. 4. Memberikan rasa aman kepada pelaksana tugas. 5. Memberi bukti konkret kepada pihak yang terkait. 6. Meningkatkan sikap profesional kepada penerima evaluasi. Setelah mengetahui manfaat evaluasi, sekarang kita lanjut ke tujuan evaluasi. Yang mana di sini tujuan evaluasi dibagi menjadi 4. Yang pertama, untuk menentukan seberapa dekat peserta didik
secara individual dan keseluruhan kelas telah mencapai tujuan umum yang telah ditentukan. 2. Untuk mengukur tingkat perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam waktu tertentu. 3. Untuk menentukan efektivitas bahan, metode, dan kegiatan pengajaran. 4. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi peserta didik, instruktur, dan masyarakat. Selanjutnya, prinsip evaluasi. Prinsip evaluasi itu mempunyai tujuan yang pasti, menggunakan tujuan dan perilaku yang terjangkau dan pasti, bukti tentang perubahan dalam diri individu, menggunakan instrumen yang tepat dalam evaluasi, kerjasama antara peneliti dengan yang dinilai kemajuannya, tidak perlu mengevaluasi semua hasil pembelajaran, evaluasi harus berkesinambungan. Selanjutnya kita ke prosedur evaluasi. Prosedur evaluasi yang ditulis oleh Ibrahim 2003 dan Sudarmanto 2005. Yang pertama, menentukan tujuan atau kebutuhan. Yang kedua, menentukan kriteria atau standar. Ketiga, melakukan observasi atau pengumpulan data. Keempat, melakukan analisis data. Kelima, melakukan pertimbangan hasil dengan standar. 6. Membuat penilaian atau pertimbangan. Selanjutnya, evaluasi secara ilmiah menurut Citambar 1961, Mardikanto 1992. Yang pertama, perumusan dan tujuan evaluasi. Kedua, perumusan indikator atau parameter. Yang ketiga, pengukuran indikator atau parameter. Dan yang keempat, penetapan metode. Berikutnya, prosedur evaluasi menurut Fruce 1973 menjelaskan garis besar evaluasi secara ilmiah. Yang pertama, menentukan kebutuhan evaluasi. Kedua, menentukan maksud atau tujuan evaluasi. Ketiga, menentukan pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab melalui kegiatan evaluasi. Keempat, menentukan sumber informasi. Kelima, menentukan metode pengumpulan informasi. Keenam, memilih atau menyusun formulir informasi. Ketujuh, melakukan analisis dan tabulasi data. Kedelapan, melakukan interpretasi, menyusun laporan, dan penggunaan hasil. Prosedur evaluasi menurut pendapat Morgan et al. 1976 khusus untuk langkah pertama berlaku umum bagi semua kasus. Prosedur itu adalah 1. Mengecek tujuan. 2. Memeriksa apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. 3. Mengumpulkan bukti. 4. Menentukan sumber bukti. 5. Menentukan untuk memperoleh bukti. 6. Menganalisis bukti. 7. Menggunakan hasil. Nah, yang terakhir, ilustrasi evaluasi. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam melakukan evaluasi pendidikan orang dewasa. Di antaranya, menggunakan 1. Lembar saran penilaian. 2. Daftar penilaian. 3. Evaluasi. 4. Evaluasi harian. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum